Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari-hari ini pandemi COVID-19 belum berhenti. Sebaliknya justru terjadi lonjakan kasus yang tinggi. Karena itu pemerintah kita telah berupaya untuk menekan laju kenaikan kasus tersebut. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang baru, yaitu PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Karena itu kita sebagai warga gereja, sekaligus warga negara, mari kita mendukung upaya pemerintah tersebut untuk dapat mengendalikan penyebaran virus corona. Mari kita menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari. Mari kita menerapkan 5M. Mari kita memakai masker dengan tepat. Mari kita mencuci tangan kita dengan air mengalir memakai sabun. Mari kita membatasi jarak. Mari kita menjauhi kerumunan. Dan mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Saya menghimbau kepada saudara-saudara dengan diberlakukannya PPKM darurat ini untuk kita dapat beribadah di rumah. Untuk gereja-gereja pada PPKM darurat ini disilahkan untuk menyelenggarakan ibadah minggu secara online. Kita yakin dengan ikhtiar dan doa kita percaya Tuhan yang mengasihi kita semuanya dan mengasihi kehidupan ini akan menolong kita, melindungi kita agar pandemi ini segera berhenti. Saya mengajak saudara-saudara untuk melakukan sekali lagi protokol kesehatan 5M. Saudara-saudara, mari kita bahu-membahu menghadapi pandemi ini dengan satu tekad supaya pandemi ini segera berhenti. Tetap semangat, salam sehat. Saya Pendeta Dwi Santoso, Pendeta GKI Batu, sekaligus Ketua Umum PGIS Kota Batu, menyapa saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah pada minggu ini, sebelumnya saya akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja dan yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian umum GKI Batu onsite dan online kita hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Samuel C. Mawoka dari GPIB Margomulyo Batu yang melayani sebagai pelayan firman pada kebaktian umum ini. Dan yang kedua, anggota jemaat yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Yang ketiga, kebaktian minggu di bulan Juli. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang PPKM darurat, maka Majelis Jemaat GKI Batu memutuskan untuk semua ibadah minggu di bulan Juli 2021 dilakukan secara online. Jemaat dapat beribadah di tempat tinggal masing-masing dengan panduan channel YouTube GKI Batu, mulai jam 7 pagi di setiap minggunya. Dan untuk baktian anak di jam 8:30. Majelis Jemaat memohon Bapak, Ibu, Saudara tetap menaati protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 5M. Yang keempat, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat mengimbau pada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu secara online dimohon untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop. Persembahan dapat diberikan
Yang pertama, saat datang ke kebaktian di gereja. Yang kedua, transfer ke rekening BCA KCP Batu dengan nomor rekening 01907422202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Yang kelima, jemaat yang berulang tahun minggu ini. Majelis Jemaat GKI Batu mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Ibu Sri Yuliani, dan yang kedua, Bapak Robin Simatupang. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 11, baitnya yang pertama dan kedua. Inilah hari Minggu. Kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Dengarlah kata pembuka yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 12 yang berbunyi demikian. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sebab Tuhan menegur orang yang Dia kasihi sama seperti seorang ayah terhadap anak yang dikasihinya.
Kita masuk di dalam pengakuan dosa kita dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena penyertaan-Mu kami mampu melewati hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan. Namun dalam kenyataan yang kami jalani, seringkali kami melakukan apa yang tidak Kau kehendaki, baik dengan pikiran, perkataan, atau juga perbuatan kami. Dengan sadar kami juga melalaikan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kami gagal untuk berbuat baik, kami gagal untuk merangkai kasih dalam kehidupan nyata. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas. Terkadang kami hanya memikirkan diri kami pribadi untuk keselamatan pribadi tanpa mau memikirkan juga keselamatan orang lain. Tuhan, sudilah ampuni kami, supaya sebagai umat-Mu, sebagai anggota tubuh-Mu di dunia ini, kami boleh bersehati menyampaikan kasih-Mu, meski dengan cara-cara yang tentu diperkenankan Tuhan di tengah pandemi ini. Tapi paling tidak kami boleh mendoakan, menopang, dan juga berpikir untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah pengakuan kami sebagai orang percaya yang sering mengecewakan Engkau. Kasihanilah kami dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan, dan dengarlah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, yang berbunyi, "Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Silakan duduk.
Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami saat ini untuk membuka diri kami dan mendengarkan sabda Tuhan, sebab kami menyadari bahwa dalam menjalani hidup sebagai ciptaan-Mu, senantiasa kami membutuhkan bimbingan yang daripada Tuhan, agar hidup kami berkenan dan berpadanan dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena kami sadar bahwa Engkau sendiri bersabda, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman yang Engkau berikan. Karena itu Tuhan, kami mau sediakan waktu kami sejenak untuk merenungkan sabda-Mu dalam ibadah saat ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan juga tentunya terpanggil untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah bibir mulut hamba-Mu dalam memberitakan sabda-Mu. Biarkan firman-Mu dinyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ke-29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 yang berkata, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh dan menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja Herodes berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini diberikan tema pandai mendengar dan berkata-kata dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah ada di pasar mendengar sekerumunan orang ramai berkumpul pada satu titik, dan saya lihat ada apa kiranya mereka berkumpul. Ketika saya lihat kebetulan ada seorang jemaat juga duduk ikut nimbrung di situ. Rupanya mereka berkumpul karena ada seorang tukang obat. Tukang obat ini memberikan obat yang manjur katanya. Dia cerita panjang lebar, hebat luar biasa. Dia berikan kesaksian, dia berikan berbagai atraksi menarik. Tujuannya supaya orang percaya dan akhirnya membeli obat dari dia. Termasuk salah seorang jemaat saya ikut membeli. Tukang obat ini katakan, obat ini manjur buat segala obat, semua pasti bisa. Lalu jemaat saya dengar dia bertanya, kalau untuk obat penyakit ginjal bagaimana Pak? Lalu tukang obat itu bilang, bisa. Caranya itu direbus dulu 15 menit, ingat jangan lebih 15 menit. Lalu didinginkan 5 menit, jangan lebih 5 menit. Lalu diminum. 1 hari 2 kali selama seminggu pasti sembuh. Nah Ibu Bapak, saya memperhatikan jemaat yang membeli itu. Saya lihat, wah, kalau ini benar berarti luar biasa. Saya ikuti pulang ketika 1 minggu berlalu, saya datangi jemaat saya yang beli obat itu. Dan saya tanya, kamu beli obat sudah sembuh gak penyakitmu? Lalu dia bilang, tidak Pak, malah tambah sakit. Lalu saya bilang, lah kenapa kamu beli? Karena tukang obat itu ngomongnya pintar, katanya begitu. Lalu saya bilang, lah kalau dia memang mungkin ngomongnya pintar, tapi kamu juga harusnya bisa mendengar dan memilih apakah itu patut didengar atau tidak. Nah lalu dia bilang, benar juga ya Pak. Nah Ibu Bapak dan Saudara, terkadang dalam hidup ini kita membutuhkan kepandaian di dalam kita mendengar, dan kepandaian juga di dalam kita berkata-kata untuk kebenaran atau sesuatu yang benar. Nah tukang obat ini kalau dikatakan dia pandai berbicara, mungkin benar. Tapi bisa juga dia juga pandai bersilat lidah. Bersilat lidah dengan pandai bicara bedanya tipis. Bersilat lidah itu memberikan argumen, tetapi dasarnya tidak ada. Pijakannya tidak ada, tapi kalau pandai berbicara, dia memberikan argumen dan berbicara itu berdasarkan kebenaran dan pengetahuan yang dia miliki. Tentunya landasannya kebenaran. Tetapi kalau bersilat lidah landasannya adalah kepentingan. Kepentingan supaya obatnya laku. Apapun yang diupayakan, apapun yang dibicarakan, semuanya tujuannya supaya obatnya laku. Itu pandai berbicara. Dan pandai mendengar itu berkaitan juga dengan kemampuan kita mendengar, menyimak, dan juga melihat apakah itu benar atau enggak. Dan terbuka terhadap kebenaran. Bila memang itu benar, maka terima itu. Bila mana itu tidak benar, maka tolak itu. Nah dalam pembacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana pengalaman seorang raja, yaitu Herodes, yang menyesal karena membunuh Yohanes Pembaptis. Dia membunuh Yohanes Pembaptis karena kesalahannya sendiri. Karena ulahnya menikahi Herodias yang adalah istri daripada saudaranya. Nah kesalahannya di mana dia tidak mendengar apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Dia tidak pandai mendengar. Kalau kita melihat di sini memang sempat dikatakan dalam bacaan kita bahwa
Herodes itu senang dengan perkataan Yohanes karena Yohanes adalah orang suci dan kudus dan dia menjaga. Tetapi dia mengabaikan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes. Ketika Yohanes mengatakan dalam bacaan kita di sana dalam ayat yang ke-18, karena Yohanes pernah menegur Herodes. Kata pernah menegur ini itu adalah kata partisipal yang artinya berulang kali, tidak hanya satu kali. Artinya Yohanes pernah menegur Herodes untuk bisa menghindari pernikahan dengan Herodias. Tidak halal bagimu menikahi Herodias yang adalah istri saudaramu. Itu sesuatu yang jahat dan itu harusnya disadari. Kenapa saya katakan bahwa dia tidak pandai mendengar? Karena dia hanya mendengar, dia mau mendengar sesuatu yang baik, meskipun itu disimpan dalam hatinya, tetapi dia menolak kebenaran. Pandai mendengar adalah kita mau mendengar, terbuka terhadap kebenaran dan menerima kebenaran dalam hati, tidak menyangkalnya, tidak menolaknya. Apa yang diberitakan di sini, apa yang dilakukan Herodes, dia menolak kebenaran itu, meski tetap berteman dengan Yohanes dan menjaga Yohanes. Tapi akhirnya kita melihat apalagi Herodias yang akhirnya dendam dan mencari celah untuk membunuh dan juga menghilangkan atau melenyapkan Yohanes. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan fatal itulah yang membuat dia juga berkata-kata salah. Dia berani menjanjikan sesuatu yang sebenarnya di luar kuasa dia. Memberikan apapun yang diminta. Itu adalah kata-kata yang kelihatannya hebat, kata-kata kelihatannya penuh kuasa, padahal dia sendiri tidak punya kuasa. Dia mungkin pimpinan, tapi dia tidak punya kuasa atas hidup orang lain, sehingga sepatutnya dia tidak menjanjikan apa-apa, menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dia penuhi atau sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Coba saudara-saudara kita mengandai-andai, seandainya saja anak perempuan Herodias ini meminta, kalau boleh saya mau meminta setengah kerajaanmu seperti yang diungkapkan oleh Herodes. Belum tentu Herodes akan kasih, belum tentu. Tapi kebetulan yang diminta adalah kepala Yohanes, dan Herodes meskipun dia memenjarakan Yohanes, tetapi dia tidak punya kuasa atas hidup daripada Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan inilah yang akhirnya membuat Yohanes Pembaptis mati. Tapi kita melihat di sini Yesus hadir untuk menggenapkan firman Tuhan. Artinya kebenaran itu tidak akan terhenti. Kebenaran itu akan terus dinyatakan. Dan juga sebagai orang percaya, Markus mau mengajarkan kita supaya kita pandai di dalam mendengar dan pandai di dalam berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari lewat firman Tuhan kali ini? Di tengah masa pandemi ini, di tengah tantangan yang sangat luar biasa, kita sering kali saat ini dekat dengan media sosial ya. Nah, kadang-kadang media sosial itu membuat kita terikat dengan dekat. Ada istilah yang muncul sekarang, gejala-gejala yang muncul yaitu istilahnya FOMO, Fear of Missing Out. Artinya takut ketinggalan berita, takut ketinggalan sesuatu. Jadi orang mantengin sosial media terus. Belum tentu itu isinya benar atau tidak. Belum tentu itu isinya berguna atau tidak. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di tengah masa pandemi ini, kita harus membuka diri terhadap kebenaran. Karena banyak sekali informasi yang tidak benar berseliweran kemanapun, yang membuat kita juga akhirnya tergoda untuk menyatakan yang tidak benar. Pandai di dalam mendengar itu berarti berhikmat di dalam mendengar dan membuka diri terhadap kebenaran dan menolak yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, teman, ini juga harus kita sadari, bukan hanya kita mencari pendengar atau mendengar sesuatu yang baik yang kita senangi saja. Nah, saya punya cerita, ada seorang jemaat saya dulu di Sulawesi. Dia orang yang suka makan pinang, kebetulan dia orang Timur.
Dia suka makan pinang. Nah, ketika dia sering makan pinang, suatu saat dia muntah darah karena sering makan pinang, karena dia makan pinang sekaligus juga ngunyah tembakau dan kapur, sehingga panas dadanya dan muntah darah. Nah, dia pergi ke dokter. Dokter bilang, "Bapak makan pinang ya?" "Iya." "Kalau gitu Bapak harus berhenti makan pinang." Dokter bilang begitu. Lalu Bapak ini datang menghadap saya dan dia bilang kepada saya, "Pak, saya sudah ke dokter, tetapi dokter itu nggak benar." "Loh, kenapa nggak benar?" "Dia suruh saya berhenti makan pinang." Dia anggap dokter tidak benar karena suruh berhenti makan pinang, dan dia cari dokter lain gara-gara suruh berhenti makan pinang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kadang-kadang kita mau mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak sesuatu yang mengoreksi dosa kesayangan kita, sesuatu yang kita lakukan dan kita senangi, yang kita anggap sebagai dosa. Kalau itu sudah menyinggung ranah pribadi atau dosa kesayangan kita mungkin akan terusik dan tidak mau mendengar lagi. Firman Tuhan adalah kebenaran yang kadang mengungkapkan kebenaran itu sangat menggugah hati dan mengganggu hati kita. Lewat firman Tuhan kita diajarkan jangan menolak kebenaran, tapi terima kebenaran itu dengan hati penuh kepada Tuhan. Nah, saya kasih contoh, Ibu Bapak, bukan seperti kita mendengarkan firman Tuhan kalau ibadah. Ada teman saya yang suka mengamati orang pendengar kalau lagi khotbah di gereja. Teman saya pendeta juga, dia suka melihat dari atas. Kata dia ada 3 tipe orang yang kalau dengar firman. Tipe pertama, orang yang kalau masuk gereja dengar firman dia duduk, begitu khotbah dimulai dia menunduk pelan-pelan, naik lagi, pelan-pelan, naik lagi. Itu tipe yang pertama, artinya dia coba meresapi firman Tuhan. Yang kedua, tipe yang kedua, dia mendengarkan khotbah, dia duduk dengan diam, lalu dia tertunduk dan lama tidak naik-naik kepalanya. Entah mengerti atau tidak, dia nunduk lama, baru angkat lagi, nunduk lagi, baru angkat lagi. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ada orang duduk, biasanya jemaat duduk dengan firman Tuhan, duduk paling belakang biasanya yang tipe ketiga ini. Dia duduk di belakang dengar firman Tuhan, sebentar nyenderkan badannya lalu buka mulutnya, seolah menerima firman Tuhan sebanyak-banyaknya untuk masuk ke mulutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan seperti itu. Menerima kebenaran firman Tuhan artinya terbuka terhadap kebenaran, bukan berarti meresapinya, merenunginya sambil tidur dan untuk menyenangkan hati kita saja. Tidak semua firman Tuhan menyenangkan, tapi juga kadang menegur, tapi juga kadang mengingatkan saudara dan saya bila kita keliru dan salah. Mari menjadi orang yang pandai untuk mendengar, karena firman Tuhan itu dibutuhkan. Ketika kita mendengar yang baik, firman itu akan menguasai hidup kita seperti pedang roh, kalau yang diungkapkan oleh Paulus. Gambarannya seperti apa, Ibu Bapak? Pedang roh dalam bahasa Yunani itu artinya rema. Rema artinya rema itu kata yang dipakai untuk pedang yang biasa dipakai oleh prajurit. Seorang prajurit ketika dia dilantik jadi prajurit, sebelum dia diberikan pedang roh, pedang yang sesungguhnya, dia terlebih dahulu harus berlatih dulu dengan pedang kayu selama 3 bulan berturut-turut. Dia harus latihan dengan pegang kayu, cabut pedang kayu begini terus selama 3 bulan. Tujuannya apa? Karena pedang yang diberikan, pedang yang asli itu ada pedang yang berat. Kalau dia tidak latihan, ketika ada musuh dia tidak kuat ngangkat karena berat, sehingga dia harus latihan dulu. Nah, artinya demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan selalu kita resapi, selalu kita terima kebenarannya, dia akan menjadi kekuatan bagi tubuh kita yang membuat kita mampu hidup dan bertahan di tengah banyak kekacauan dan kekhawatiran dunia ini, di tengah banyak ketidakpastian dunia ini, kecemasan yang terjadi di sekeliling kita. Artinya ketika itu datang, firman Tuhan akan langsung terbuka dan menebas. Dengan mudah kita akan keluar. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan firman Tuhan, dia tidak akan keluar. Artinya ketika tantangan ada, ini pandemi, udah keluar aja nggak apa-apa. Firman Tuhan akan terus set,
langsung dihilangkan. Tidak boleh, itu sesat. Atau ada informasi lain yang membuat kita khawatir dan cemas sampai takut berlebihan, firman Tuhan langsung keluar. Jangan khawatir karena Tuhan menyertai. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan, pelindung, sekaligus juga kemampuan bagi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang kuat dalam iman dan bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara, belajarlah untuk mendengarkan yang baik, menerima yang baik, tentunya menyerap itu dalam hati dan melakukan yang baik dan benar itu. Jangan seperti Yohanes yang hanya mau mendengar apa yang menyenangkan telinganya. Mungkin dia memberikan penghargaan terhadap Yohanes, tapi akhirnya dia menghukum Yohanes. Karena Yohanes sudah menyinggung kesenangan pribadinya. Yohanes sudah menyinggung hal yang dia suka untuk dia lakukan, yaitu menikahi Herodias. Yang kedua, kita juga harus bisa setelah mendengar yang baik, kita harus bisa berkata-kata yang baik, berbicara yang baik. Nah, ini sangat penting di masa pandemi ini. Karena seringkali informasi itu berjalan dengan cepat, sehingga sering informasi yang beredar itu bercampur dengan opini pribadi kita. Itu yang dinamakan dengan istilah sekarang itu post-truth. Post-truth artinya kebenaran yang ada itu bukan kebenaran murni, tapi lebih banyak disertai dengan hayalan dan juga disertai dengan pemahaman dan pemikiran kita sendiri. Saya punya contoh, Ibu Bapak, tahun lalu di Blitar, ketika saya di Blitar, itu ada jemaat yang kebetulan memeriksakan diri di rumah sakit yang dirujuk sebagai rumah sakit untuk COVID-19. Nah, ketika dia datang ke rumah sakit itu tujuannya untuk ngecek, orang sudah berpikir, kebetulan ada yang lihat, dan dia katakan, wah, ibu ini ternyata sakit COVID. Lalu beredarlah berita di media sosial, di WhatsApp grup dan lain sebagainya. Ibu Bapak, saat pandemi dulu di Blitar itu sepi sekali. Blitar kota sepi, ketika pandemi tambah sepi lagi. Tapi lalu lintas media sosial ramai padat, macet, semua bergerak lewat media sosial. Nah, mendengar kabar itu semua tersebar bahwa ibu ini sakit COVID. Akhirnya bukan hanya menyebarkan, akhirnya semua orang ikut menambahkan. Yang tidak suka dengan ibu ini bilang, semoga ibu ini dosanya diampuni. Wahai engkau yang berdosa, segeralah sadar dan bertobat supaya kamu diampuni. Luar biasa. Itu dikaitkan dengan dosa. Belum tentu orang yang sakit COVID itu berdosa atau dikutuk dan lain sebagainya. Dan siapa juga yang mau kalau dia kena penyakit itu. Dan dalam kasus ini belum tentu dia juga sakit. Orang dia masih ke rumah sakit untuk mengecek, bukan untuk dirawat. Nah, ini panjang dan ini berbahaya sekali. Kata-kata yang salah ketika kita ungkapkan bisa menjadi bahaya bagi orang lain, bisa menjadi kutuk bagi orang lain, bisa mengecam bahkan juga merenggut nyawa orang lain. Dengan satu kata yang salah bisa membahayakan nyawa bukan hanya satu orang tapi banyak orang. Berhikmatlah, pandailah dalam berkata-kata, kuasailah diri supaya kita mampu untuk mengatakan yang benar di tengah ketidakbenaran, dan mampu dengan berani seperti Yohanes Pembaptis menegur Herodes, meskipun Herodes itu pemimpin dan dia juga segan terhadap Herodes, tapi salah yang dilakukan Herodes dia berani tegur, tapi dasarnya adalah kebenaran, bukan mengada-ngada, bukan opini pribadi, bukan kecurigaan, kebenaran. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pelajaran bagi kita di minggu ini untuk belajar menjadi pandai di dalam mendengar dan berkata-kata. Dasarnya adalah kebenaran, firman Tuhan. Tetaplah bertekun dengan firman Tuhan supaya ketika kita mendengar yang jelek itu akan tersingkirkan dengan kuasa firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar saudara-saudara kita sakit, perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari kekuatan firman Tuhan, bukan dari opini dan juga hati kita yang kadang dendam atau iri dengan orang lain. Selamat
bertumbuh di dalam iman, dan jadilah lebih pandai di dalam mendengar dan berbicara dengan beralaskan sabda Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam syafaat. Mari kita bersehati dan bersyafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur akan sabda-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami, bahwa kami senantiasa membutuhkan untuk dekat dengan Engkau dalam tuntunan hikmat dan kebenaran-Mu. Di tengah masa arus informasi yang berkembang dengan sangat cepat dan deras, terkadang kami terbawa arus untuk memilih-milih pendengaran yang kami senang tanpa memperdulikan pertumbuhan iman kami. Biarkan kami boleh pandai dalam mendengar, tahu mana yang benar yang harus kami dengarkan dan terima juga lakukan, mana yang tidak benar yang harus kami hindari dan juga tidak kami masukkan dalam hati. Bapa, ajar kami juga untuk pandai berkata-kata, menjadikan diri kami sebagai alat Tuhan menyampaikan kebenaran firman, sehingga banyak orang melalui bibir mulut kami, melalui status media sosial kami, melalui apapun yang kami lakukan di masa pandemi ini, boleh memuliakan Tuhan, dan di sana mereka boleh menjadi lebih baik. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi pemerintah bangsa negara kami Indonesia, di tengah-tengah keputusan pelaksanaan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Mei. Tentu pemerintah memutuskan ini dengan berbagai pertimbangan yang matang. Karena itu Tuhan berkati supaya pemerintah pun boleh melakukannya dengan konsekuen, dampingi mereka, kuatkan mereka, dan berikan kesehatan. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia juga dengan kesadaran yang lebih baik boleh ikut mensukseskan program pemerintah dengan menjaga bersama agar wabah COVID boleh benar-benar tidak menyebar dan meluas yang akhirnya nanti lebih menyengsarakan masyarakat Indonesia. Kami bermohon agar dalam hikmat Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan pada Bapak Presiden untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami berdoa saat ini bagi GKI Batu, Tuhan memberkati seluruh presbiter dan juga termasuk di dalamnya Bapak Pendeta Dwi di dalam melaksanakan tugasnya. Tuhan beri hikmat, kesehatan, kekuatan kepada Bapak Dwi Santoso bersama dengan keluarga, agar dia dapat mengemban misi Allah dan menjadikan kerajaan Allah boleh hadir di tengah jemaat GKI Batu, dan juga nama Tuhan boleh terpancar dan dimuliakan. Biarlah Bapak Pendeta Dwi juga dapat bekerja sama dengan baik di tengah tanggung jawab melayani bersama dengan seluruh presbiter, komisi, dan berbagai orang yang terlibat dalam pelayanan. Demikian juga dengan tugas tanggung jawab di PGIS Kota Batu. Biarlah dia juga mampu membagi waktunya dengan bijaksana dengan berbagai aktivitas yang cukup padat yang harus dia lakukan, tanggung jawab yang harus dia pikul. Biarkan semuanya boleh dia lakukan dengan penuh sukacita. Kami doakan juga saat ini saudara-saudara kami di jemaat GKI Batu yang berada dalam usia lansia, Bapak Stanford, Ibu Santuni, Ibu Buntaran,
Ibu Evi, Ibu Menik, Bapak Buyung Aziz, Ibu Aji Suseno, Bapak Suhadi, Ibu Eko Harno, Bapak dan Ibu John Bani, Ibu Erna, Ibu Niko, Bapak dan Ibu Yohanes Massa, Bapak dan Ibu Paidi, Bapak Supardi, Ibu Adolfina, dan para lansia di Panti Wreda Simon Petrus Batu. Tuhan menopang mereka di usia mereka yang sudah sepuh. Masa pandemi ini tentu ancaman bagi mereka, meskipun sebagian dari mereka sudah divaksin. Tuhan jaga dan lindungi mereka supaya mereka boleh tetap semangat, penuh sukacita dan percaya bahwa Tuhan sendiri berfirman, sampai memutih rambut kami, Engkau tetap Allah yang menggendong kami dan menopang kami. Keyakinan itu boleh dipegang oleh saudara-saudara kami, oma opa kami, dan juga kungkung kami, fofo kami, bayi kami, eyang kami, supaya mereka boleh percaya akan kuasa Tuhan dan menjalani hidup meski dalam berbagai keterbatasan sementara ini dengan semangat dan sukacita. Kami juga mendoakan saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Kami doakan Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Hutasoid, Bapak Betantio, Bapak Paidi, Ibu Suhaidi, Ibu Meran, Ibu Lina, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi, Bapak Sutanto, Bapak Jenny Ratulangi, dan Ibu Sri Rahayu, juga Ibu Temu Siregar, dalam perjuangan mereka untuk pulih dan sembuh. Hadir dan bekerjalah bersama dengan mereka Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir dalam dunia ini bukan untuk mereka yang kuat dan sehat, tapi justru untuk mereka yang sakit. Lawat, kuatkan dan pulihkan mereka. Kami juga doakan anak-anak kami yang dalam masa libur sekolah ini dan persiapan masuk sekolah lagi dengan metode online. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri dan tidak bosan, justru dapat menyesuaikan diri, dan tentunya dalam perkembangan ini bukan hal yang mudah bagi orang tua, bagi anak, bagi para naradidik untuk menerapkan pendidikan dengan metode online. Biarlah Tuhan bekerja supaya generasi yang baru ini boleh benar-benar mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan, baik juga pengetahuan dan juga tentunya secara emosional, akhlak, dan juga tingkah laku mereka. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di tengah-tengah masa pandemi ini ketika segala sesuatu terbatasi. Mampukan mereka untuk dapat berkreasi, berinovasi, tidak berhenti berusaha, dan Tuhan memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka dengan cara Tuhan yang indah, karena kami percaya burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kami umat yang Kau sayangi dan kasihi. Di dalam cinta kasih-Mu yang besar, kami mohon lindungi, jaga, dan pelihara saudara-saudara kami dalam pergumulan dan ketidakberdayaan mereka untuk mencukupkan kebutuhan hidup di masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Layanan persembahan. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji dari NKB 126 baitnya yang pertama, Tuhan memanggilmu. Apapun yang terjadi
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul dan beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Samuel. Kiranya Engkau yang memberkati dan menuntun kami ya Tuhan melalui firman yang telah disampaikan, agar kami dapat menjalani hari demi hari ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan melalui persembahan yang Engkau sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, dan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.